Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Lalu, apa saja konsep-konsep dalam pendapatan nasional? Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perorangan atau PI. Yang keenam, pendapatan disposabel atau DI. Dan yang ketujuh, produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik bruto atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu, yang dihasilkan berdasarkan nilai pasar. Produk nasional bruto atau PNB adalah hasil penjumlahan dari produk domestik bruto dan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jika ditulis dalam rumus, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. Produk nasional neto atau PNN didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP sama dengan GNP dikurang, penyusutan ditambah barang pengganti modal. Pendapatan nasional neto atau PNN adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pendapatan perorangan atau PP adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Jika ditulis dalam rumus, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang, laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Pendapatan disposabel atau PD adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus, DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan. Produk domestik regional bruto atau PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misal, PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera Barat. Secara umum, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai sumber informasi untuk 1. Menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. 2. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Dan 3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah sebagai berikut. 1. Dapat menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. 2. Dapat membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. 3. Dapat membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. 4. Dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Kompensasi untuk pekerja atau compensation for employees. 2. Keuntungan perusahaan atau corporate profits. 3. Pendapatan usaha perorangan atau sole proprietor's income. 4. Pendapatan sewa atau rental income of person. Dan 5. Bunga neto atau net interest. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Pengeluaran investasi. 3. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Dan 4. Ekspor neto. Pendekatan pendapatan atau income approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk pekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto.
Secara matematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau national income. W sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak. R sama dengan pendapatan bersih dari sewa atau rental income. I sama dengan pendapatan dari bunga. P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Pendekatan produksi atau production approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Pengertian nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atau final demand atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diukur pada harga pasar yang berlaku. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dengan membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan ke dalam 4 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta, dan ekspor neto. Secara matematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Di mana, Y sama dengan pendapatan nasional atau national income. C sama dengan konsumsi rumah tangga. I sama dengan investasi. G sama dengan pengeluaran pemerintah. X dikurang M, sama dengan ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Perhatikan data pendapatan nasional berikut. Impor 67 juta rupiah. Pendapatan sewa 225 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah 330 juta rupiah. Investasi 80 juta rupiah. Pendapatan bunga 90 juta rupiah. Keuntungan perusahaan 45 juta rupiah. Pendapatan gaji 220 juta rupiah. Konsumsi rumah tangga 350 juta rupiah. Ekspor 100 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah data-data tersebut menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Pendekatan pendapatan. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y sama dengan 220 juta rupiah ditambah 225 juta rupiah ditambah 90 juta rupiah ditambah 45 juta rupiah. Y sama dengan 580 juta rupiah. Pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y sama dengan 350 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah ditambah 330 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah dikurang 67 juta rupiah. Y sama dengan 760 juta rupiah ditambah 33 juta rupiah. Y sama dengan 793 juta rupiah. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Secara matematis, rumus penghitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Kegunaan dari penghitungan pendapatan per kapita antara lain adalah sebagai berikut. 1. Digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 2. Menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. 3. Menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan 4. Menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduk juga besar, pendapatan per kapitanya akan rendah dan begitu juga dengan hal sebaliknya. Jadi, tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita adalah 3 aspek yang saling berhubungan.
Menurut Bank Dunia, negara-negara di dunia ini dibagi atas 4 kelompok dan pengelompokan tersebut bertujuan untuk membandingkan pendapatan per kapita dari suatu negara. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies. Kelompok ini adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sama dengan $1.045. 2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies. Kelompok ini adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $1.046 sampai dengan $4.125. 3. Kelompok negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income economies. Kelompok ini adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.126 sampai dengan $12.736. Dan 4. Kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies. Kelompok ini adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari sama dengan $12.736. Diketahui bahwa jumlah pendapatan domestik bruto atau PDB dari negara Indonesia pada tahun 2022 sebesar $888,5 juta dan dengan jumlah penduduk sebanyak 254,5 juta. Dari pernyataan tersebut, hitunglah besarnya pendapatan per kapita dari negara tersebut. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sama dengan 888,5 dibagi dengan 254,5. Pendapatan per kapita sama dengan $3.491. Distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Pengambil kebijakan harus dapat merancang suatu tindakan agar pendapatan nasional terdistribusikan dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, berkelanjutan, serta berkesinambungan. Untuk mengukur ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional, dapat digunakan beberapa ukuran, yaitu sebagai berikut. 1. Distribusi pendapatan perorangan atau person distribution of income. 2. Distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Dan 3. Koefisien Gini. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu sebagai berikut. 1. Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. 2. Meningkatkan aset kaum miskin. Dan 3. Penerapan pajak penghasilan progresif.